Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan itu terakhir aja kali ya ini. Aduh, apa nih, jadi penasaran. Ya udah deh, ditanya aja sekarang. Oke. Karena bakal lanjut ke sesi berikutnya. Oke. Lebih keren duta pariwisata atau PPS nih? Jadi kita harus defend sama-sama. Iya. Akan ada perdebatan nih. Ini mungkin hostnya pulang duluan sih kayaknya. Cerita kita, cerita Sanjas. Sanjosers, selamat datang di podcast Cerita Sanjas. Masih ditemani oleh aku, Kaneki Naura. Dan seperti biasa, pastiin kalian udah nonton episode podcast sebelum ini ya. Nah, di podcast kali ini pastinya kalian udah baca judul video kali ini. Kita akan membahas tentang apa? Nah, kali ini kita akan membahas tentang duta sekolah. Dan juga kita udah mengundang bintang tamu kita kali ini. Mereka adalah runner-up 1 Putri Sekolah Ajik Bali dan runner-up 1 Duta Pariwisata Bali. Yuk kita sambut Rambu dan Rin. Halo Rambu, hai Rin. Apa kabar? Baik dong ya pastinya. Baik. Sebelum kita lanjut ke chat-chat basa-basi, pastinya boleh banget kalian memperkenalkan diri dulu karena siapa tahu belum ada beberapa Sanjosers yang belum tahu Rambu ini siapa dan Rin ini siapa. Kita mulai dari Rambu dulu ya. Oke, halo semua, hai Sanjosers. Perkenalkan aku Rambu Savana. Aku adalah runner-up 1 Putri Sekolah Ajik Bali sebagai Duta Pendidikan Provinsi Bali. Nah, kebetulan aku juga di Sanjos adalah Ketua 2 OSIS SMAS Katolik Santo Yosef Denpasar. Oke. Hai Sanjosers, perkenalin aku Rin atau Rianan Britani Mylan. Aku di sini sebagai first runner-up atau runner-up pertama dari Duta Pariwisata Bali. Kebetulan aku juga memiliki jabatan sebagai Ketua 1 MPK di Sanjos. Wow, keren banget ya. Mereka adalah ketua-ketua dari organisasi di sekolah kita. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau sedikit bertanya tentang putra-putri sekolah dan juga duta pariwisata. Nah, putra-putri sekolah ini apa sih dan apa aja yang mereka lakukan? Sama juga kayak duta pariwisata Bali itu apa aja dan siapa yang menyelenggarakan? Boleh dari Rambu. Oke. Jadi putra-putri sekolah Ajik Bali ini adalah sebuah ajang di mana mereka itu merangkul semua pelajar-pelajar yang ada di Bali, terkhususnya putra dan putri, untuk menjadi duta pendidikan Provinsi Bali atau Bali Education Ambassador. Jadi kita bakal menjadi orang-orang yang menjadi perantara atau duta tentang pendidikan Bali. Jadi kita menyuarakan pendidikan Bali dengan kita memberikan masalah-masalah di Bali, kita memberikan isu, kita menyuarakannya kepada pihak-pihak yang lebih berwenang tentang itu. Nah, kemudian tidak hanya itu, kita juga peduli terhadap pendidikan di Bali pastinya. Jadi kita juga melakukan visit secara teratur ke tempat-tempat bahkan di pelosok Bali untuk melihat kualitas pendidikan, kemerataan pendidikan itu juga kita lihat di sana. Nah, putra-putri sekolah Ajik Bali ini banyak yang punya stigma atau stereotype bahwa putra-putri sekolah Ajik Bali ini adalah pigeon atau ajang kayak model gitu. Nah, sedangkan nyatanya putra-putri sekolah Ajik Bali adalah sebuah organisasi kumpulan pelajar kelas 11, kelas 12, kelas 10, SMA di Bali yang peduli terhadap pendidikan di Bali. Nah, jadi kita itu punya program kerja bulanan bahkan tahunan. Jadi program kerja bulanan kita itu ada visit ke daerah-daerah terpencil di Bali yang pendidikannya belum rata atau meminta aspirasi-aspirasi tentang pendidikan di Bali agar bisa kami sebagai duta menyalurkannya untuk disuarakan lebih jelas tentang misalnya ada pembulian, ada hal-hal yang kurang fasilitas sekolah atau hal-hal yang menjadi masalah atau problem tentang pendidikan di Bali. Jadi kita juga punya kayak program tahunan, program bulanan. Jadi ya, karena kurang lebih seperti itu ya putra-putri sekolah Ajik Bali itu. Terus yang menyelenggarakan
putra-putri sekolah Ajak Bali ini? Oke, jadi penyelenggara putra-putri sekolah Ajak Bali ini ada dari Yayasan Truna Truni Bali. Oke. Yayasan Truna Truni Bali ini yayasan yang mencakup putra-putri sekolah Ajak Bali dan juga putra-putri kampus. Itu semua disatukan dalam suatu yayasan untuk peduli terhadap keadaan di Bali. Seperti kalau misalnya putra-putri sekolah itu tentang pendidikan, terus putra-putri kampus juga pendidikan tapi di jenjang kampus. Ada Truna Truni Bali juga semi ke duta pariwisata gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ke duta pariwisata. Oke, jadi kurang lebih sama ya. Duta Pariwisata Bali ini selain sebagai pageant, kita juga sebagai organisasi. Nah, dari namanya sendiri itu adalah Duta Pariwisata, di mana kita tuh punya tugas untuk melancarkan pariwisata Bali. Apalagi nih ya, pariwisata Bali ini sedang down gara-gara COVID. Nah, kita tuh punya tugas untuk memajukan pariwisata Bali. Kita juga punya program bulanan dan juga tahunan. Untuk program bulanan sendiri itu kita punya jalan-jalan gitu. Kita tuh membuat konten di mana nanti akan di-post di Instagram Duta Pariwisata Bali. Itu untuk memberi informasi mengenai pariwisata-pariwisata yang ada di Bali. Selain itu kita juga pernah mengikuti acara Beach Clean Day. Karena tentunya kalau misalkan kita punya pariwisata yang bersih, pasti orang-orang akan lebih benar nyaman banget. berpariwisata. Iya, benar banget. Seperti itu. Oke, terus yang menyelenggarakan duta pariwisata ini siapa? Penyelenggaranya sendiri itu adalah Yayasan Abimaya Paramahvendra. Jadi itu dia mencakup duta pariwisata di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya, termasuk duta pariwisata Indonesia sendiri. Oke. Wow. Keren banget ya. Dan aku juga baru tahu tentang duta pariwisata dan wow, keren banget ya duanya ini. Oke. Sekarang San Joses udah tahu apa itu putra-putri sekolah dan juga duta pariwisata. Oke, kita bakal lanjut ke sesi berikutnya yaitu Tanya San Joses. Oke, jadi Tanya San Joses ini kami sudah menyiapkan question box, udah buat question box di IG OSIS SMA K Sanjas. Pertanyaan-pertanyaan ini ditanya dari para Sanjoses yang bakal aku tanyain ke kalian. Sudah siap? Siap. Okay. Pertanyaan pertama, apa sih tugas putra-putri Sanjas dan apa sih tugas duta pariwisata? Boleh dari Rin dulu deh, kan tadi udah dari Ambu. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan ya, tugas kita itu selain mempromosikan pariwisata Bali, kita juga punya tugas untuk melancarkan dan memajukan pariwisata Bali, seperti membersihkan pantai, dan juga kita punya sosialisasi juga. Selain itu, sama seperti pageant pada biasanya, kita tuh mengunjungi grand final dari pageant lain, itu juga merupakan salah satu tugas kita. Selain itu, membuat konten itu juga, ya. Dan juga kita tuh sebagai ambasador dari beberapa sponsor kita, seperti contohnya itu Trans Studio Bali. Oh wow. Ya, jadi kita sering sekali diundang ke sana untuk membantu mereka photoshoot dan juga membuat konten di sana. Seperti itu. Aku mau tanya nih, tadi kan Rin sebut tentang sosialisasi itu. Nah itu kayak gimana sih apa? Kita punya sosialisasi ke kampus-kampus misalnya gitu. Selain itu juga kita ada ke panti asuhan untuk bakti sosial. Iya benar. Oke. Sekarang ke Rambu, itu tugas-tugas putri sekolah Ajak Bali itu apa aja? Putra-putri sekolah Ajak Bali itu kan duta pendidikan Provinsi Bali. Nah, tentu saja tugasnya sebagai duta, sebagai orang yang menjadi perantara ya tentang pendidikan di Bali. Seperti itu yang tadi sudah saya bilang. Nah, jadi kami itu juga punya program yang sama namanya on duty atau ditugaskan untuk menghadiri acara-acara atau grand final atau juga sosialisasi terbuka tentang pendidikan di Bali yang diadakan oleh organisasi lain. Nah, kemudian kami juga punya program yang tadi sudah saya bilang, program bulanan, program tahunan. Nah, kami juga sering melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan di Bali. Juga kami sering melakukan pengumpulan aspirasi namanya. Jadi kami ke sekolah-sekolah yang ada di Bali, sekolah negeri, sekolah swasta untuk meminta aspirasi mereka tentang pendidikan di Bali. Nah, kemarin sudah kami lakukan beberapa kali. Dari hasilnya banyak yang mengatakan bahwa pendidikan di Bali ini sudah bagus, cuma banyak hal yang kurang seperti
fasilitas, ada masalah bully dan lain-lain. Jadi hal-hal itu yang menjadi tugas dari si Duta Pendidikan Provinsi Bali ini, atau aku dan teman-teman nanti di Putra Putri Sekolah Ajak Bali. Oke, wow, keren banget ya tugas mereka. Wow. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Apa sih yang membuat yang mendorong kalian untuk bisa berprestasi dalam masing-masing organisasi kalian lah ya? Boleh siapa aja yang jawab, boleh yang mana aja dulu? Oke, boleh. Oke. Jadi aku ceritain sedikit ya. Oke. Kenapa aku bisa masuk Duta Pariwisata. Sebelumnya aku sama sekali nggak pernah kepikiran untuk ikut acara pageant seperti ini. Bahkan awalnya aku cukup tidak percaya diri untuk ikut, karena secara aku bukan orang Bali ya. Itu kan namanya aja udah Duta Pariwisata Bali. Karena aku apa nih? Jadi dengan berbagai proses, aku bicara sama MPO dan juga ketua umum OSIS kita, akhirnya aku memutuskan untuk ikut. Jadi dorongan pertamanya tuh dari sekolah sebenarnya. Tapi seiring berjalannya waktu, support dari keluargaku, support dari teman-temanku itu membuat aku tuh punya jiwa untuk menang gitu loh. Iya, benar-benar. Jadi aku pengen juga membuat prestasi untuk diriku sendiri, karena sebagai siswa, sebagai siswi kita juga harus punya prestasi untuk masa depan kita. Jadi itu sih yang mendorong aku untuk berprestasi di Duta Pariwisata. Oke. Kalau aku awalnya sama seperti Rin juga. Aku mendapat dorongan dari sekolah, jadi aku ditunjuk untuk mengikuti ajang Putra Putri Sekolah Ajak Bali. Secara untuk informasi Sanjosers, jadi winner Putra Putri Sekolah Ajak Bali tahun lalu itu dari Sanjos juga. Jadi karena itu aku didorong untuk mengikuti ajang ini juga. Nah, kemudian karena hal itu aku memutuskan untuk aku mikir dulu waktu itu. Aku sempat yang kayak aduh gimana ya, bimbang gitu, karena sama lagi seperti Rin, aku bukan orang Bali juga. Jadi ini namanya Putra Putri Sekolah Ajak Bali, asli Bali gitu kan. Jadi aku agak takut misalnya nanti ada yang menggunakan bahasa Bali dan aku nggak ngerti gitu kan. Tapi karena keyakinan dalam diri dan aku juga bilang kenapa aku nggak bisa gitu. Jadi aku memutuskan untuk ikut ajang ini. Nah, ketika ikut ajang ini aku melihat perbedaan yang sangat besar, sangat banyak di antara finalis-finalis pada saat itu, karena seingatku itu yang daftar itu ada 150-an dan yang lolos cuma 30. Wow. 30 itu 15 besar finalis, jadi cowok-cewek berpasangan. Nah, saat itu aku finalis ke-13 diumumin. Jadi pas hari pengumuman itu, pas udah di urutan ke-12 aku udah hopeless, aku udah yang kayak oh ya udah deh nggak apa-apa gitu kan. Nah, ternyata aku masuk ke nomor 13, aku diumumin sebagai finalis putrinya. Lalu aku puji Tuhan saat itu aku ikut, aku bisa hadir dan aku ikut. Lalu kita melakukan kegiatan photoshoot dan lain-lain, hingga akhirnya perbedaan itu di mataku udah bukan sesuatu yang besar lagi. Perbedaan antara orang-orang yang asli Bali dan bukan Bali ternyata ya emang cuma karena mereka lahir di Bali gitu kan. Nah, aku juga akhirnya menemukan bahwa aku memiliki potensi untuk bisa berprestasi di hal ini. Kenapa aku harus minder? Karena aku bukan orang Bali kan. Iya, benar. Dan ini sifatnya tentang pendidikan di Bali. Jadi bukan yang lebih ke kayak Rin itu Duta Pariwisata Bali, jadi harus benar-benar tahu tentang Pariwisata Bali yang spesifik tentang Bali. Sedangkan kalau ini pendidikan kan masih general, masih tentang pendidikan. Jadi aku mulai saat itu aku sadar bahwa aku nggak kurang kok, aku bisa gitu. Jadi akhirnya karena keyakinan itu juga dorongan dari sekolah, bantuan dari sekolah dan juga teman-teman tentunya yang mendukung, pastinya keluarga. Aku ikut ajang itu dan aku mau cerita dikit bagian grand final itu. Jadi seru banget nih. Jadi pas grand final itu orang tuaku ada di Bali. Jadi mereka tuh kayak gini. Jadi aku tinggal di asrama nih, aku tinggal di asrama di sini sendiri. Nah, terus orang tuaku itu ada di Sumba. Aku dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian ketika aku ikut Putra Putri sekolah ini, pas hari grand finalnya orang tuaku ada di Bali. Lagi kegiatan gitu. Lengkap full satu keluarga. Dan gak ada satupun yang tontonin aku karena aku bener-bener pesimis. Aku bener-bener yakin aku gak bakal menang. Jadi kayak ya udahlah nggak usah ditonton, nggak apa-apa deh kayak gitu. Aku bener-bener malu karena aku nggak pede waktu itu. Nah,
setelah itu pas hari grand finalnya aku cuma ditonton sama 2 apa 3 temanku gitu, dan yang emang cuma pengen nontonin aku gitu karena aku bilang kayak ya udahlah biar aku nggak sendiri aja. Nah pas aku habis jadi ada pengumuman 5 besar dulu gitu kan. Nah pas pengumuman 5 besar aku yang terakhir diumumin, orang kelima pun sama seperti yang sebelumnya. Pengumuman 15 itu aku udah kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Ternyata aku masuk nih 5 besar. Nah, pas masuk 5 besar itu kita ada orasi. Nah, jadi ini aku mau nyampein sedikit buat Sanjosers tentang pendidikan di Bali mungkin ya. Nah, pada saat itu aku berorasi tentang bagaimana pentingnya pendidikan di Bali. Nah, aku bilang kayak gini. Untuk memajukan dan menyetarakan pendidikan di Bali, kita sebagai generasi muda tentu saja harus memiliki 3 sifat dasar yang aku sebut dengan triple O. Observasi, optimalisasi, dan juga optimis. Nah, observasi itu berarti kita mengamati keadaan pendidikan di Bali dan kita sebagai duta pasti akan menyuarakan itu kan. Nah, kemudian optimalisasi. Seperti yang kita tahu, dunia ini yang sudah sangat berkembang dengan teknologi yang sudah sangat canggih, harus kita gunakan secara optimal untuk memajukan pendidikan di Bali untuk menjadi sarana-sarana edukasi. Nah, dan yang terakhir itu adalah optimis. Rasa yakin bahwa sesuatu dapat kita capai pasti sangat dibutuhkan untuk mencapai sesuatu yang kita mau tentu saja. Jadi aku berorasi tentang itu, kemudian aku tetap masih pesimis dan akhirnya ternyata aku masuk top 3. Nah, setelah masuk top 3, aku tulis standing alias aku masuk ke top 2-nya. Akhirnya aku jadi runner up 1, hal yang aku nggak expect sama sekali, dan ya nggak ada keluargaku yang nonton aku sedih tapi aku seneng juga. Itu gimana rasanya kayak campur aduk ya? Ya, ternyata menang tapi nyesel ya nggak kasih tahu keluarga ya. Pasti rasanya kayak ngumpul di situ kayak runner up nih. Aku jadi ini nih karena nyambung tentang cerita grand final, aku juga pengen tahu cerita tentang Rin itu gimana ikutnya. Sebenarnya hampir sama dengan Rambu, aku juga sama sekali nggak expect. Bedanya tuh kita ada top 6. Jadi kita tuh ada runner up itu dari 1 sampai 5, sama yang juara satunya tuh winnernya. Jadi aku tuh awalnya mikirnya masuk top 6 aja nggak apa-apa, aku udah punya jabatan sebagai runner up gitu ya. Jadi awalnya inceranku tuh top 6 gitu. Pas masuk top 6 itu aku jalan jujur udah gemeteran ya. Mana high heelsku pas grand final tuh 13 cm. Wow. Jadi udah capek tapi harus tetap aku waktu itu 15 cm sih. Wow, aduh. Emang capek banget sih jalan pakai high heels tuh, malah hampir seharian gitu. Dan posisinya aku nggak bisa pakai high heels. Wow. Nah, jujur aja sebelum aku ikut Duta Pariwisata Bali, aku nggak pernah pakai high heels. Seriusan. Jadi itu lumayan struggle sih bagiku. Itu jalan udah gemeteran, ditambah lagi hatiku udah campur aduk gitu. Aduh masuk top 6 seneng banget. Kakinya sakit gitu. Dan gitu kan kita harus ngagem. Aku lihat banget waktu itu di video Nyerin kayak hormatnya sampai di PPS juga kayak gitu. Oh wow. Diwajibkan seperti itu. Terus. Jadi kakiku lumayan pegel sih abis grand final ya. Terus aku udah masuk top 6 sudah rasa tenang. Ya tenang. Udah. Itu kan sesi Q&A. Kalau nggak salah waktu Q&A top 6 itu aku dapat pertanyaan bahasa Inggris. Dan itu aku langsung berterima kasih kepada Tuhan. Karena aku merasa itu plus poinku. Iya, benar. Lancar bahasa Inggrisnya. Benar. Gitu. Terus waktu aku ngomong bahasa Inggris tuh semua orang pada tepuk tangan. Itu aku merasa bangga banget, boost my confidence banget. Iya, benar. Cuman tetap aku emang nggak kepikiran bakal masuk top 3. Oh, oke. Dan di saat itu teman-temanku banyak yang nonton, termasuk mamaku. Beda ya ceritanya. Beda sedih ya. Mamaku nonton, walaupun datangnya agak telat karena mandinya lama. Nggak apa-apa. Tapi pas pengumuman top 6 mamaku udah ngechat grup keluarga, ya ampun Rianan masuk top 6. Terus akhir Q&A diumumin top 3. Aku yang pertama kali dipanggil. Wow. Itu aku rasanya ini beneran nggak ya? Aku udah mau nangis, bener-bener di panggung aku udah mau nangis. Teman-temanku yang nonton udah pada nangis semua. Sakit banget. Iya. Sakit banget. Wah, itu bener-bener rasanya nggak nyangka banget. Terus kita top 3, pas dipanggil ke top 3 itu kita harus cepet-cepet ke ruang ganti. Oh ganti. Jadi ada parade gitu. Kita tuh ada paradenya gitu.
BTW itu bajunya sponsor dari Beli Arta, terima kasih Beli Arta. Jadi itu dengan posisi kakiku sakit, aku harus lari ke bawah dengan high heels, terus ganti baju cepet-cepet gitu. Terus Sampai di atas, ngerasa bangga banget sama diri sendiri karena masuk top 3. Satu hal yang benar-benar aku nggak nyangka, apalagi yang awalnya aku pesimis karena aku bukan orang Bali, ya kan. Terus waktu dipanggil top 3-nya, kan awalnya tuh dari top 3 dulu baru winner sama first runner up. Aku tuh kiranya aku bakal masuk top 3, maksudnya jadi second runner up, juara 3. Ternyata bukan aku yang dipanggil. Aku langsung shock. Masa aku jadi winner? Iya. Masa aku masuk top 2 gitu kayak. Dan ya emang nggak sebagai winner sih, tapi aku ngerasa bangga banget sama diri sendiri karena proses yang aku laluin itu cukup panjang. Kalau nggak salah itu hampir 3 bulan deh proses pemilihan Duta Pariwisata Bali. Itu cukup panjang dan menguras energi, menguras capek sih ya, benar capek banget. Tapi Seru dengan ya. usahaku itu semua terbayar. Oke. Dan lucunya nih ada fun fact, mamaku tuh bukannya doain anaknya menang, malah doain anaknya nggak menang. Loh, kok gitu? Mamaku takut kalau misalkan aku jadi winner makin sibuk. Allah. Mamaku udah berdoa semoga jangan jadi winner. Mamanya love language-nya quality time. time. Apalagi kan ada kemungkinan kalau misalkan winner tuh lombanya tuh di luar Bali. Emang sih tahun ini diselenggarakan di Bali, cuman kan ada kemungkinan di luar Bali. Mamaku tuh gak mau. Iya, pengen terus Iya. berdua. Nih lucu banget. Mamaku bilangnya gini, tuh kan makanya kamu harus hati-hati sama doa orang tua. Nanti kalau mami kutuk kamu jadi kodok, kamu beneran jadi kodok loh. Gitu. Peringatan buat Sanjosters, jangan melawan orang tua. Ya udah. Terus doa orang tua itu manjur sekali. Iya benar. Wah. Oke, waktu itu Rin 3 bulan. Kalau Rambu? Aku sendiri itu dia dimulai dari bulan November. Ya 1 bulan sih, 1 bulan. Jadi kayak pertengahan November, grand finalnya juga hampir akhir Desember. Jadi 1 bulanan gitu. Udah bulan-bulan kemarin ya. Udah bulan Mei loh, sekarang udah kayak nggak kerasa banget. Gak kerasa banget, benar. Oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Oke. Hai, mau tanya gimana sih cara kakak-kakak yang keren ini membagi waktunya? Hah. Waduh. Aku dulu deh, Boleh. Oke. Boleh ya, mana aja boleh. Jadi cara membagi waktu. Oke, tadi aku udah bilang aku sebagai Duta Pendidikan Provinsi Bali atau runner up 1 Putri Sekolah Ajak Bali. Aku juga sebagai ketua 2 OSIS di SMS Ketua Denpasar. Nah, pastinya hal itu cukup mengganggu proses pembelajaran aku. Kalau misalnya kita lihat dari kacamata orang normal, pasti dibilang kayak, ih ini sibuk banget, terus gini. Nah, cara aku sendiri untuk bagi waktu itu, aku punya beberapa sih, aku klasifikasiin jadi beberapa. Yang pertama itu pastinya tentukan skala prioritas. Jadi tanpa mengesampingkan kegiatan yang lain. Jadi misalnya aku punya janjian dengan anak OSIS misalnya, atau aku punya kayak rapat mungkin dengan putra-putri sekolah Ajak Bali. Putra-putri sekolah ini disingkat dengan PPS ya. Iya, PPS. Iya, benar. Jadi misalnya aku punya 2 event yang bersamaan, tapi waktunya nggak pas-pas banget, tapi ada jeda sejam, ada jeda 2 jam. Nah, aku pasti butuh prepare untuk kedua-duanya. Hal yang harus aku buat adalah ya tentuin skala prioritas. Misalnya aku rapat OSIS untuk perpisahan kelas 12. Yes. Dan sedangkan rapat putra-putri sekolah ini cuma rapat bahas proker bulanan yang skalanya lebih rendah kepentingannya dibandingkan rapat untuk OSIS ini. Nah, akhirnya aku memutuskan ya aku pilih yang lebih penting dulu, aku dulu selesaiin baru aku lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Yes. Nah, hal itu cukup padat, cukup buat waktuku tersita, cukup buat capek dan lain-lain. Namun itu dia, sebagai seorang pelajar tentu saja bergabung di organisasi itu bukan masalah, bukan hal yang nggak boleh gitu karena kita adalah pelajar. Tapi jangan sampai lupa tugas kita sebagai seorang pelajar. Nah, kebetulan aku juga ikut beberapa lomba lain selain putra-putri sekolah, selain ikut kegiatan-kegiatan itu. Aku juga merasa sih capek banget kadang-kadang tuh, tapi at the same time aku juga merasa kayak
ya keren juga nih aku gitu ya. benar. Jadi kayak bisa bagi waktu di sekolah juga tetap bisa aktif, di kelas juga tetap bisa dapat nilai yang cukup bagus. Jadi cara aku bagi waktu ya itu tentukan skala prioritas. Kemudian habis tentukan skala prioritas, aku juga biasanya buat timeline kegiatan. Jadi aku misalnya aku udah punya plan bulan ini, udah aku bikinin schedule-nya ini hari ini hari ini. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang datang tiba-tiba dan merusak schedule-ku, aku bisa menyatakan tidak untuk itu karena aku udah bikin rancangan yang pasti gitu. Tapi seringnya malah datang yang tiba-tiba itu. Dan tiba-tibanya penting kan. Kembali lagi ke prinsip nomor 1, skala prioritas. Jadi aku biasa lihat dulu mana yang bisa aku terima, mana yang nggak bisa aku terima. Oke, lanjut. Kalau aku kurang lebih sama ya menentukan skala prioritas. Baru-baru aja ini terjadi ada wawancara nih, ada wawancara untuk seleksi MPLS. Oh iya, Ya, jadi kan aku sebenarnya harusnya ikut saat itu. Namun ada juga nih acara mendadak yaitu photoshoot untuk tiket.com di Trans Studio Bali. Dan posisinya saat itu juga aku tuh baru balik dari UK. Jadi aku udah jarang sekali mengikuti rapat sekolah. Udah rasanya tuh seperti meninggalkan tanggung jawabku sebagai ketua MPK. Awalnya aku berpikir untuk menolak tawaran photoshoot di tiket.com karena aku merasa sedikit bersalah udah meninggalkan tanggung jawabku sebagai ketua MPK. Namun setelah aku bicara sama mamaku bilang seperti ini, kamu lihat opportunity mana yang lebih besar. Kalau misalkan kamu foto untuk tiket.com, itu kamu akan dapat banyak relasi baru yang bisa aja berguna banget untuk masa depan kamu. Sementara kalau wawancara ini ada hari-hari lain toh, gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk mengikuti photoshoot. Jadi ya sama sih menentukan skala prioritas karena kalau bikin timetable ya mungkin ada beberapa acara yang udah pasti tanggal berapa. Tapi kan yang tiba-tiba ada aja. Bener banget. Justru yang mendadak ini yang bikin bingung. Benar, gitu. benar. Jadi ya gimana sih? Aku melihatnya prioritasnya mana dan mana yang akan berguna banget bagi aku di masa depan. Benar banget. Seperti itu. Seperti itu, sudah dijawab ya. Jadi aku juga jadinya tahu dan ya sangat penting untuk membagi waktu. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan itu terakhir aja kali ya ini. Aduh, apa nih? Jadi penasaran. Ya udah deh, ditanya aja sekarang. Karena bakal lanjut ke sesi berikutnya. Oke. Lebih keren duta pariwisata atau PPS nih? Jadi kayaknya kita harus defend sama-sama Akan ada perdebatan nih. Ini mungkin hostnya pulang duluan sih kayaknya. Jadinya mereka aja yang jadi hostnya berdua. Enggak, aku aja jelasin ya, boleh dah. Mulai aku duluan. Boleh. Oke, jadi untuk keren itu relatif menurut Ya, benar banget. dan ya banyak orang juga yang berpikir kayak gitu. Keren itu relatif karena di sini kita tahu duta pendidikan dan duta pariwisata itu adalah two different things, dua hal yang berbeda. Kekerenan itu tidak dinilai dari pageantnya kayak gimana, grand finalnya di mana, bajunya kayak gimana dan lain-lain. Jadi menurutku keren dalam pertanyaan itu mungkin dari segi program kerja dan lain-lain. Tapi kalau aku sebagai duta pendidikan tentu saja aku lebih passionku di bagian pendidikan dan aku pasti memilih duta pendidikan karena kegiatan-kegiatanku berhubungan dengan pendidikan. Jadi ya gitu, aku nggak bisa bilang mana yang lebih keren karena nanti duel nih kayaknya. Ya sama. Ya. Kalau keren tuh relatif. Bener. Sama seperti ganteng cantik tuh relatif ya kan. Jadi kalau dibilang dua-duanya keren. Tapi di bidang mereka masing-masing. Betul. Seperti kalau aku bidangnya di pariwisata, I have a passion for tourism. Jadi pasti aku akan menganggap duta pariwisata tuh keren. Bukan berarti aku menganggap duta pendidikan tuh nggak keren, karena pendidikan itu juga sangat penting. Iya, jadi for me dua-duanya itu penting dan keren. Iya.
Buat aku juga dua-duanya keren. Gak ada yang enggak. Ini penanya ini agak-agak. Mungkin kan belum tahu ya, makanya nanti ini yang nanya nonton ini sampai habis supaya tahu. Jadi semua yang nanya harus nonton Harus sampai nonton habis. ya, harus nonton sampai habis. Kalau bisa di-share juga. Komen, like, share. Komen, like, share, subscribe dan follow kita semua. benar. Ya kan jadi ya kalian udah tahu gimana gitu loh. Jadi udah nggak membanding-bandingkan gitu ya bahasanya. Harusnya ya. Oke, itu sesi pertama. Oh, ada berapa sesi nih? Ada sampai sesi 2 aja, nggak sampai sesi 10 kok. Nanti tidur kita di sini. Nginep kita di sini. Oke. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pernah nggak sih jadi aku jelasin dulu untuk ke Rin dan Rambu dan juga Sanjosers yang baru nonton. Pernah nggak sih, ini adalah permainan pernah atau nggak pernah. Kita udah nyiapin papan. Terima kasih. Jadi ini papannya untuk Rambu dan juga Rin. Nanti aku bakal menanyakan pertanyaan. Nanti pastinya gampang banget dong. Kalau misalnya kalian pernah, jawabnya pernah. Kalau nggak pernah. Kalau golput, jangan, nggak boleh. Tengah kali, nggak boleh dong. Oke, kita lanjut ya. Siap? Siap. Oke. Pertanyaan pertama. Pernah nggak sih kalian males-malesan dalam mengikuti organisasi? Jawabnya barengan ya. Oke. Aku hitung. 1, 2, 3. Wow. Kita dari Rin dulu ya. Rin dulu ya. Ngomongin males-malesan ya, aku kadang kalau udah capek banget karena tanggung jawabku cukup banyak ya, bukan cuman sebagai pelajar, sebagai ketua organisasi, sebagai duta pariwisata, dan juga sebagai anak gereja nih, dimana acaraku tuh banyak banget, sehingga kadang tuh aku ngerasa capek banget. Emang sih mungkin capeknya enggak sampai harus opname gitu, tapi ada suatu saat dimana aku tuh pengen istirahat. Jadi sebenarnya bukan males-malesan karena gak mau ikut, lebih ke karena aku butuh waktu untuk istirahat. Me time ya. Iya benar. Ya. Oke. Rambu, ini keren juga nih, gak pernah nih, keren banget nih. Oke, gimana? Jadi mungkin buat beberapa orang lebay ya, tapi kalau menurutku ketika aku udah choose untuk mau masuk ke ini, masuk ke itu, dan aku rasa itu adalah tanggung jawabku, ya seperti yang dibilang Rin tadi, nggak terlepas dari rasa lelah dan lain-lain. Yang itu dia tadi seperti pertanyaan sebelum terakhir tentang manajemen waktu. Jadi menurutku rasa malas di dalam suatu organisasi itu bagi aku pribadi, aku sendiri nggak pernah yang kayak, duh aku capek keluar aja deh, aduh aku gini nggak mau deh gitu. Aku nggak pernah. Tapi kalau rasa capek yang seperti Rin yang pengen istirahat ada. Tapi kalau memang aku harus melakukan kewajibanku di saat itu, kenapa tidak? Selagi aku masih bisa, selagi aku nggak, rasa malas itu relatif loh arti rasa banget. Jadi aku benar. aku rasa aku nggak pernah malas untuk ikut organisasi. Jadi misalnya hari ini jam 1 aku rapat OSIS, setelah rapat OSIS jam 5 aku rapat putra putri sekolah. Ya itu tugasku dan jalanin aja. Ya kan, let it flow gitu ya kan. Malesnya kan bukan karena malas gitu kan, karena pengen kayak me time. Lebih kebutuh istirahat sebenarnya ya. Kalau disuruh gitu kan pastinya enggak dong ya, kan tanggung jawab kali ini. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Pernah nggak sih waktu liburan kalian terganggu saat sedang mengikuti organisasi? Kan jawabnya 1, 2, 3 nih. Iya, ini mukanya mikir jadi kayak panik nih hostnya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Boleh yang mana jawab? Rambu dulu boleh. Oke, jadi pernah diganggu waktu liburan. Sebenarnya fun fact, aku anak asrama. Anak asrama, dan artinya aku bukan tinggal di Bali dan aku nggak punya rumah di Bali ya. Nah bisa juga aku punya rumah di Bali tapi aku tinggal di asrama, tapi ini situasinya aku nggak punya rumah di Bali dan aku tinggal di asrama. Nah orang tua aku itu di Sumba. Nah sejauh ini selama aku ikut organisasi, kegiatan organisasi itu belum yang terlalu mengganggu liburan, mengganggu waktu sama keluarga, karena ya pekerjaan yang harus diselesaikan juga ya di saat memang bukan liburan. Iya gitu. benar. Jadi misalnya putra-putri sekolah ada rapat di saat aku lagi me time sama keluarga, kalau memang itu rapat yang penting seperti tadi skala prioritas lagi, aku pasti bakal ikut itu. Dan itu aku nggak menganggap itu mengganggu karena ya
Kalau menurutku semuanya adalah tentang mindset. Kalau kita merasa itu mengganggu, ya itu bakal mengganggu. Kalau kita merasa itu memang kewajiban kita dan kita senang melakukannya, pasti kita nggak pernah merasa terganggu. Jadi kalau merasa terganggunya pernah ya, tapi kalau misalnya nggak mau melakukan karena terganggu itu Nggak pernah juga. Dan kegiatan organisasi itu nggak yang semengganggu itu kok. Paling cuma minta informasi, minta gini, minta update kayak gitu-gitu. Jadi harusnya untuk orang-orang yang mau aktif organisasi itu nggak mengganggu organisasi, itu nggak mengganggu waktu liburan kalian, tenang aja. Karena juga belum masuk ke summer liburan ya. Summer holiday. Ya, Iya, belum. Jadi ya, oke, kita lanjut Kerin sama. Oke, kalau aku ya kurang lebih sama. Kalau seperti rapat dan lain-lain, kadang menyita waktu liburan tuh pernah. Cuman enggak yang sampai aku tuh gak akan ikut karena aku lagi liburan. Kecuali kalau emang aku kebetulan liburannya di luar Bali, maka aku harus dengan berat hati memberikan tanggung jawabku ke anak-anakku yang lainnya. Seperti waktu aku liburan 3 minggu ke luar negeri itu saat-saat dimana sedang PPKDB, dimana aku benar-benar tidak ikut rapat dari rapat pertama. Namun di hari hanya aku ikut. Iya, ada. Gitu. Nah itu sebenarnya cukup mengganggu bagiku karena aku tidak tahu apa-apa, tetapi hari H aku ikut dan mengawasi. Namun kembali lagi itu tanggung jawabku, jadi aku harus melakukannya. Tapi saat aku sedang tidak di Bali, aku tentunya pasti bertanya kepada anak-anakku inti MPK yang lain, apa aja hasil rapat hari ini, dan juga ketika ada keperluan seperti membuat link aspirasi juga aku tetap mendampingi mereka gitu di saat liburan. Tapi ya sama sih mindset ya, mengganggu itu Relatif relatif semuanya relatif. Semuanya relatif nih. Soalnya pertanyaan ini menjebak terus nih. Iya benar. Kalau kita ngerasa itu membebani ya itu akan membebani. Cuman aku berpikirnya sih begini ya, aku sudah berbuat komitmen sebelum aku masuk ke sebuah organisasi, aku sudah punya komitmen dan mau nggak mau aku harus menjalankan tugasku karena itu komitmenku. Yes, betul. Kalau sih begitu ya. Betul banget. Oke, wow. Kita lanjut ya. Ini pertanyaan terakhir untuk kalian berdua. Pertanyaan terakhir. Pernah nggak sih kalian? Oh my god, pernah nggak sih? Kenapa nih? Pernah nggak sih kalian bohong saat berorganisasi? Bohong dalam hal apa? Nah ini Gimana nih maksudnya? nggak tahu ya, mungkin bohong sakit atau apa gitu. Ini relatif juga ya, apa ya pertanyaannya berakar gitu ya. Ini ada berbagai maksud. Ada berbagai maksud Yang bertanya pertanyaan ini. Boleh jawab sekarang atau pemikir dulu boleh? Dulu ya? Boleh. Udah. Udah. Ya. Udah, oke. 1, 2, 3. Oke, wow. Ya, boleh. ya DJTM, disiplin, jujur, terampil, mandiri. Nah, aku dulu mungkin ya. Boleh, Rambu dulu. Jadi bohong di organisasi itu bukan hal bohong yang besar itu ya, bohong yang kayak administrasinya dibohongin. Enggak dong ya. Enggak dong. Enggak, jadi bohong dalam hal ini mungkin seperti yang sudah tadi kita juga sampaikan di awal tentang kayak waktu dan lain-lain. Mungkin misalnya nih, aku pertemuan putra-putri sekolah itu jam 3, terus rapat OSIS itu sampai jam 3.15. Terus aku harus menyelesaikan dulu rapat OSIS karena tadi skala prioritas itu lebih penting kan. Nah, jadi apa yang aku buat untuk menghadiri rapat putra-putri sekolah itu, aku bilang gini, aduh bentar ya, aku pulang ganti baju dulu, aduh bentar ya. Ya nggak bohong sih sebenarnya, jujur ya, kasih tahu keadaan yang real, tapi jatuhnya kayak menunda gitu loh. Jadi aku kayak mencari cara supaya waktunya bisa tuh 15 menit aja aku pulang dulu ganti kayak gitu. Atau kadang-kadang aku juga bilang kayak bentar udah OTW. Banyak gak sih yang sering kayak gitu? OTW masuk kamar mandi maksudnya mungkin ya. Enggak sih, lebih ke kalau misalnya udah di jalan itu, padahal aku baru mau jalan, baru siap-siap mungkin, atau baru pakai tas mungkin, baru bilang, aku udah bilang bentar ya. Tapi kan juga nggak tahu kondisi di jalan kan ya. Kalau Rin sama juga.
Kalau berbohong seperti itu menurutku semua orang pasti pernah lah ya. Kayak ganti baju. Yang bilangnya OTW, tahu baru bangun. Gitu. Iya benar. Tapi bohong yang aku maksud tuh lebih ke arah kalau misalkan terjadi kesalahan, terus ya mau nggak mau harus ditutupin. Kayak gimana tuh? Contohnya mungkin MPK ini baru saja bergejolak ya, ada suatu hal yang terjadi. Nah, aku tentunya nggak bisa jujur dong ke semua orang apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi aku harus nutupin. Dan juga tentang administrasi juga mungkin kebetulan kita MPK OSIS nih, Iya, bisa nih benar. kayak gini contohnya contoh paling real nyata. Iya benar. Jadi misalnya nih deadline LPJ dari bidang OSIS sudah ditentukan oleh MPK. Namun karena beberapa hal yang kalau menurut aku sih nyata ya, misalnya notanya belum lengkap, belum dicek sama MPO dan lain-lain, menjadi kendala untuk orang tuh ngumpulin tepat waktu kan. Nah akhirnya kami bilang ke MPK ya keadaan serealnya, tapi kadang-kadang tuh ditambahin bumbu-bumbu dikit gitu. Dan benar sih. Nanti bilangnya ke MPO juga harus ditambahin. Maaf ya Bapak Ibu MPO, cuman seperti itulah. Iya, jadi kita menjelaskan dengan tambahan bumbu-bumbu. Sebenarnya nggak bohong tapi cuman nambahin dikit aja. Kalau enggak kan nggak lengkap kan. Bener, oke. Kerjasama yang baik sekali. Iya, agak sedikit ke-spill sedikit di podcast ini. Organisasi ya. Jangan dulu cukup. Sampai situ semoga kita nggak dipanggil nih. Oke, itu pertanyaan terakhir untuk podcast kita kali ini. Terima kasih Rambu dan Rin udah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kali ini. Dan kita udah di ujung acara. Terima kasih juga karena udah undang. Iya, terima kasih juga untuk Sanjosers yang udah berpartisipasi menanyakan pertanyaan untuk Rambu dan Rin. Terima kasih juga untuk rekan-rekan aku yang di belakang sudah menemani kita dari tadi. Pastinya jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di bawah ini ya. Terima kasih, stay healthy, stay safe. Bye-bye. Bye San Joseph.